kesibukan teman-teman komunitas itu di saat pagi sampai sore itu memang mereka pada umumnya bekerja. Respon beberapa orang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa dikatakan pengelolaan, pengaturan atau perencanaan. Tumbuhnya kesadaran untuk menjaga lingkungan atau menyelamatkan untuk mengurangi risiko dari ancaman yang ada di wilayah mereka. Sebuah kejadian yang terjadi mungkin secara tiba-tiba, mungkin dari ulah manusia ataupun dari alam itu sendiri. Kejadian yang dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik ataupun materi. Hal-hal yang bersifat materialistis bisa kita minimalkan dengan meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini adalah merupakan sebuah kebutuhan dari masyarakat. Berbasis itu adalah mungkin menurut saya memfokuskan dan berdasarkan berbasis adalah dari untuk komunitas. Jadi dari segi pelaksana, kemudian lingkup dan juga hasil yang akan diperoleh itu kembali ke komunitas. Mereka sebetulnya tidak terlalu membutuhkan kita karena dengan kekuatan yang ada mereka sangat bisa memberdayakan diri sendiri gitu. Waktu rumah kucing kebanjiran, kita panggil lurahnya, dipoto. Malah kalau nggak salah disorting juga. Tapi nyatanya sampai detik ini juga belum ada penanggulangan. Bagaimana seandainya ada banjir lagi? Belum. Betul sih? Cuma ngomong aja bantuan-bantuan. Ya kita ala kadarnya saja bakti. Nah gitu lah. Yang penting lingkungan yang membantu itu, masyarakat, warga. Komunitas merupakan suatu kumpulan dari orang-orang, dari kelompok masyarakat, dari individu yang tentunya punya sebuah nilai, punya sebuah kekerabatan. Terlebih dahulu merekrut beberapa teman kita sendiri yang juga dari NA dan Pemuda untuk kita ajak bersama-sama untuk melaksanakan program ini. Setelah ada beberapa rekan-rekan yang masuk, baru kita susun rencana untuk sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya mereka dibekali dengan keterampilan, terus ilmu dan pengetahuan tentang kebencanaan, sehingga mereka bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat untuk di masa yang akan datang. Sekarang kita harus istilahnya merancang ataupun menyusun siapa-siapa atau yang begini mungkin seperti itu. Kedatangan kami ke sini yaitu tidak lain yaitu hanya ingin minta dukungan dan doa restunya dari ibu-ibu agar program-program yang kami jalankan nantinya bisa berjalan dengan lancar tentunya. Saya kan gambar peta yang belawong, terus daerah-daerah mungkin yang rawan banjir, daerah pinggir sungai, mungkin longsor, mungkin rombol, rawan longsor nggak tahu. Terus anak-anak itu ben ngertos kondisi lingkungan sekitarnya, dan ngertos belangit seperti ini lah. Setelah dia tahu posisi rumah saya di sini, terus ada semacam pengetahuan bahwa kalau di daerah yang pegunungan itu akan terjadi rawan bencana longsor, jadi mengerti apa yang harus dia lakukan ketika mungkin dengan ancaman itu datang seperti itu. Bangunan rumah belum sebagian belum memenuhi syarat
standar ke depan. Saya mau menanyakan, kalau yang rukun bambu itu bisa jadi kapasitas dan juga bisa jadi ancaman, karena kalau yang sudah tonggak-tonggak itu malah ini memicu adanya nyamuk. Kita tidak mungkin untuk mengumpulkan masyarakat ke dalam satu wadah, ke dalam satu tempat hanya untuk sosialisasi. Jadi kita berusaha masuk ke mereka melalui perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian yang sudah terbentuk sejak awal. Jadi untuk jadwal-jadwalnya kita sesuaikan ke jadwal di masyarakat. Menjadikan forum ini sebagai tempat pembelajaran, sehingga kita masyarakat benar-benar memahami dan siap terhadap bencana. Program yang dilaksanakan jelas. Kegiatan tidak hanya pada satu lapisan, tetapi dengan lapisan lain. Setiap ada kegiatan perlu ada koordinasi dan dari instansi yang terkait dengan program kegiatan. Bila ada bencana lagi, forum siaga bencana harus lebih tanggap apa yang harus dilakukan untuk keperluan korban gempa yang mendesak. Mungkin akan lebih baik jika program STIAC ini bergerak lewat organisasi yang sudah ada di daerah tersebut. Setelah terbentuknya Forum Anak Siaga Bencana, maka disusunlah beberapa agenda kerja atau program FASB dalam mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat, diantaranya simulasi tentang kebencanaan dan bentuk sosialisasi yang lainnya seperti ke masjid-masjid. Sama tahunnya aku sadaya karena kita sokong JT ayah mempunyai kesadaran bencana. Saya lihat orang-orang di sini itu enggak semuanya datang ke masjid, sehingga kami mengadakan kampanye door to door. Setelah melaksanakan hingga direalisasikan dalam remuk warga di masing-masing jemaahnya. Ibu-ibu, hadirin sadayana, satu mangga parantos pada kaundinya kurang sadayana rena nagara urang teh. Seueur ge bahaya sakituna kurang tatang-tatang di ayeuna sedia payung sebelum hujan. Di sana mereka belajar untuk membuat peta daerahnya atau peta perjamaahnya, terus digali potensi apa saja yang ada di sekitar lingkungannya, terus mencari kerentanan apa yang ada di sekitar daerahnya itu. Setiap jemaah itu membuat peta wilayahnya masing-masing sehingga ditentukan untuk jalur-jalur evakuasi, sehingga nantinya kalau terjadi bencana itu masyarakat itu lebih paham menuju ke daerah untuk menyelamatkan diri di dalam bencana tersebut. Orang kena apa jalur evakuasi? Jalur evakuasi itu jalur kemana orang lompat bila mana terjadi bencana eta. Maka dihasilkanlah beberapa poin gitu dari hasil rembuk warga perjamaah tersebut yang nantinya akan disosialisasikan atau dirembukan lagi di rembuk warga di tingkat kelurahan. Pemerintah sifatnya cuma sebatas memfasilitasi gitu kan, kaitannya kalau program dan kegiatan dari forum anak siaga bencana ada semacam kegiatan, ya insya Allah dari pihak pemerintah akan memfasilitasi gitu kan, selama itu kegiatan yang sifatnya positif, apalagi kaitannya dengan kegiatan lingkup warga masyarakat yang ada di Kelurahan Sukajaya gitu. Dalam menjalankan program kerja organisasi, kami memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan yang tertera di struktur kepengurusan FASB. Adapun struktur kepengurusan FASB terdiri dari ketua, sekretaris, dan ada 6 bidang khusus, yaitu bidang keuangan, kedua bidang public relation, ketiga bidang fundraising, keempat bidang sanggarana, kelima bidang kesekretariatan, dan keenam bidang personalia. Dia mengurusi masalah yang berhubungan dengan anggota-anggota di Forum Anak Siaga Bencana ini, seperti pengkaderan, perekrutan, pelatihan. Ini adalah praktek yang simulasi yang mungkin nanti yang akan kita lakukan kepada
adik-adik ataupun anak-anak di komunitas maupun di sekolah. CC ya, teknis melemparnya CC ya, tapi ini jangan dilempar tinggi-tinggi, susah kita ngambilnya. Oke, jadi dari sini yang jauh dapat, yang dapat mendekat, kita segera menjauh dapat, oke? Ya gini, terserah. Oke. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, diantaranya adalah pelatihan CBDRM. Pelatihan itu diikuti oleh sekitar 20 relawan yang kita ambil dari beberapa organisasi otonom Muhammadiyah. Kemudian ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan baik itu oleh pemerintah daerah maupun lembaga lain yang ada kaitannya dengan pendidikan siaga bencana. Pernah juga diundang ke Kesbang Limas Bantul dalam pengadaan tsunami drill di kawasan pantai selatan. Terus pernah juga kita gabung ke LIPI pada waktu pameran di Taman Pintar, dan selain itu juga kita pernah juga mengadakan kegiatan bareng sama anak-anak Mapala UMJ dalam pelaksanaan diklat SAR di Kaliurang. Mengkampanyekan kesiapsiagaan bencana itu tidak harus atau tidak harus kita melaksanakan seperti hal-hal yang kemarin-kemarin kita lakukan. Mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu tentang kesiapsiagaan dengan cara menyebarkan pamflet yang memang itu terhitung murah, dan kita bisa melakukan beberapa pengertian kepada masyarakat mungkin pada intinya. Sangat bermanfaat sekali guna membantu masyarakat tahu tentang arti bencana itu dan membuat masyarakat sadar akan bahayanya bencana. Setidaknya pertama kita udah mendapat berbagai macam pengetahuan. Itu aja Mas. Jadi semua yang tidak tahu menjadi tahu. Uni merasakan banyak sekali perubahan baik dari segi kawan-kawan yang Uni kenal, yang dulunya sudah 4 tahun di Padang nggak kenal sama sekali sama pemuda dan pemudi asli Padang. Apa kau khususnya kau warga organisasi Aisyah, kau keluarga besar Aisyah, dan kesadaran dina menanggulangi bencana teh atau terus mendalam gitu. Saya kumaha cenah geuning sakame kapan kompetensi supaya tengah beledug sehingga apa aya pengalaman teh ku harunggoni sehingga ancelomkeun kana cai teras diturunkeun ta eta pengalaman anu kecida dimanfaatkeun ku ibu-ibu sadedinten. Masyarakat sadar betul bahwa pada waktu menghadapi bencana itu tidak kacau balau, tetapi minimal punya standar yang minim yang bisa akan harus dilakukan. Pemerintah sendiri belajar dari pengalaman, masyarakat juga belajar banyak pengalaman. Saya kira sekarang ini proses learning by doing itu sudah cukup sudah. Undang-undang sudah ada 24 dengan segala kurang lebihnya. Ya mari dari undang-undang, pengalaman, struktur organisasi, SDM kita konsolidasikan ini satu sistem penanggulangan bencana yang ada.